Selamat pagi, Master. Pagi. Oke, Master. Ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih, Master. Soalnya banyak banget orang yang penasaran Mm-mm. bagaimana caranya pikiran bawah sadar itu bisa mempengaruhi orang atau tidak. Oke, Master, dari pertanyaan pertama kita mulai. Bagaimana sih, Master, peran pikiran bawah sadar menurut Master sendiri dalam menentukan seseorang itu bisa bangkit dari keterpurukan, Nah, Master? ini menarik ya. Jadi memang banyak orang yang masih awam, walaupun beberapa orang sudah paham sebenarnya tentang apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Sebelum saya jawab nih, saya akan jelaskan dulu ya. Apa itu pikiran bawah sadar, fungsinya, perannya dalam kehidupan bagaimana, dan pikiran sadar itu bagaimana. Jadi manusia ya, ini manusia, saya, Anda, itu memiliki dua lapisan pikiran yang disebut sebagai pikiran bawah sadar sama pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu bagaimana? Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang menyimpan segala bentuk pengalaman, program, software-software yang ada di kehidupan kita. Jadi merekam tuh, dari lahir sampai sekarang direkam terus. Jadi seperti spon pikiran bawah sadar itu. Dia bisa menyerap air apapun itu, entah air susu, mungkin air bensin, air racun, nah itu serap. Pikiran bawah sadar itu benar-benar tidak memiliki analisa. Jadi tidak bisa membedakan mana bagus, mana jelek. Terus nggak bisa membedakan mana pantas, mana tidak. Mana positif, mana negatif. Nggak bisa, semuanya diserap. Nah, menariknya adalah jika bayangkan saja yang diserap pikiran bawah sadar itu banyak negatifnya, kira-kira yang terjadi bagaimana? Pasti yang terjadi orang tersebut tentu melakukan hal-hal negatif. Memikirkan hal-hal negatif. Loh kok bisa gitu? Iya, karena apa? Karena pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kita itu sebesar 88%. Nah, sisanya pikiran sadar. Nah, sekarang kita bahas tuh tentang pikiran sadar, Diana. Nah, pikiran sadar itu bagaimana? Pikiran sadar itu adalah pikiran kritis. Dia bisa menganalisa, bisa berhitung, bisa mengenal baik buruknya. Dia sangat pinter deh pokoknya. Dia bisa mengkritik orang, bisa mengambil keputusan, itu pikiran sadar. Menariknya, walaupun pikiran sadar pinter, ternyata mempengaruhi kita hanya 12%. Makanya kalau misalkan kita tidak mengoptimalkan pikiran bawah sadar, fokusnya ke teknis analisis saja, itu juga tidak mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi. Tadi pertanyaannya apa, Diana? Bagaimana peran pikiran bawah sadar menurut Master sendiri dalam Ya. menentukan seseorang itu bisa bangkit dari keterpurukan, Nah, Master? sangat berpengaruh. Kenapa? Saat pikiran bawah sadar belum terinstal, berkelimpahan, belum terinstal mindset bangkit, belum terinstal mindset sukses, Anda mau berjalan terus, berusaha terus, ikhtiar mati-matian, susah sekali terwujud. Kenapa? Ketika Anda hanya ikhtiar mati-matian itu hanya di pikiran sadar 12%. Sedangkan program pikiran bawah sadar yang mempengaruhi 88%. Itu isinya adalah ya tadi software bangkit, software abundance, software kesuksesan, kebahagiaan ada di sini semua. Nah, tentu itu sangat-sangat berpengaruh, Diana. Jadi biar teman-teman semua tahu ya, netizen tahu bahwa saat pikiran kita nggak diinstal, maka nggak diinstal program-program positif gitu ya. Maka dampaknya adalah apa? Dampaknya kita akan kesusahan, seperti ada mental block. Contoh gini deh, pernah nggak orang mengalami usaha mati-matian, sudah kerja pagi, kerja malam, tapi nyatanya susah untuk mencapai impiannya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya susah. Kenapa? Karena program pikiran bawah sadarnya belum ada, sehingga pikiran bawah sadar tidak mengarahkan sesuai apa yang diinginkan. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya diinstal dulu program suksesnya,
program berkelimpahannya, program bahagianya diinstal dulu. Sehingga pikiran bawah sadar dengan alam semesta ini akan mengarahkan. Kemana? Mengarahkan sesuai apa yang diinginkan. Akan menjadi sangat sulit ketika sampah-sampah atau endapan emosi negatif yang masih ada di pikiran bawah sadar tidak dilepaskan dulu. Contoh nih, masih ada rasa marah, masih ada rasa yang tidak nyaman dengan temennya, dengan kompetitornya, suka tersinggungan, suka overthinking. Itu perlu dilepaskan dulu, karena pikiran bawah sadar kan kayak gelas tuh. Kalau masih ada racunnya ya dilepaskan dulu. Ketika sudah dilepaskan baru diisi program baru. Bayangkan aja, misalkan pikiran Anda ini gelas, terus ada racunnya walaupun sekecil sedikit pun, terus tiba-tiba Anda isi air mineral yang sehat, kira-kira Diana jadi racun nggak? Jadi racun. Jadi racun. Artinya apa? Salah satu cara efektif adalah melepaskan dulu emosi negatifnya. Racunnya dilepaskan dulu, dituang tuh. Nah setelah tertuang, diisi dengan program baru. Bahagia, kesuksesan, berkelimpahan. Nah itu diisi. Nah, bagaimana cara melepaskan? Salah satu caranya dengan hipnoterapi. Ya gitu. Ya, oke, baik Master. Menarik nih Master ya. Kalau untuk pengalaman pribadi Master sendiri nih, apa yang paling membuktikan kepada Master bahwa pikiran bawah sadar itu sangat mempengaruhi kehidupan, terutama di kehidupan Master nih? Jadi ini biar banyak yang tahu ya, Diana, tahun 2015, 2016, saya terpuruk ya. Saya punya minus ya, saya minus kerugian itu miliaran ya. Miliaran dari bisnis F&B sama bisnis properti ya. Nah, apa yang saya lakukan kala itu? Apa yang saya rasakan kala itu? Yang pertama, yang saya rasakan kecewa, marah, jengkel. Saya playing victim. Saya menyalahkan partner, saya menyalahkan orang lain, saya menyalahkan siapapun yang dekat itu pokoknya salah aja dekat saya itu. Jengkel, kecewa. Malam nggak bisa tidur, pagi malu dengan mertua, terus seperti itu ya. Saya ikhtiar mati-matian, saya membuktikan, saya mau bangkit, itulah dalam hati bergejolak waktu itu ya. Saya jualan nasi pagi-pagi. Ya susah, naiknya susah, karena masih menyimpan dendam tadi. Karena asumsi saya waktu itu, saya bangkrut karena orang lain. Asumsinya, saya sudah percaya sama orang, orang itu mengkhianati saya. Asumsi saya waktu itu. Marah, dendam itu muncul bergejolak. Bangkitnya susah. 2015 ke 2016 nggak bangkit-bangkit. Bahkan sampai puncaknya apa? Saya meminta istri ya, itu betul-betul tenang. Terus saya ke mertua, saya pamit untuk balik ke rumah saya di kampung. Saya sudah kayak nggak kuat gitu ya. Oke, dari situ saya merenung ya. Kenapa kok susah ya? Apa jangan-jangan saya ditakdirkan seperti ini? Karena sudah 1 tahun stagnan. Saya betul-betul dikejar-kejar orang, dikejar-kejar investor, orang nagih hutang, terus reputasi hancur. Apalagi waktu itu? Oh banyak sekali yang betul-betul nyerang mental. Bahkan nggak hanya itu, saya sering yang namanya aggression. Aggression apa? Luapan emosi, tiba-tiba saya marah menghantam tembok, menghantam pintu. Seperti itu kala itu kondisinya. Tapi setelah tahun 2016, saya sadar, saya fokusnya harus dialihkan. Saya harus bahagia dulu. Saya nggak mau mikir apapun, nggak mau komunikasi dengan siapapun. Bahkan waktu itu saya nggak pegang handphone. Tugas saya waktu itu adalah harus bahagia dulu. Nah bagaimana cara bahagia? Yang saya lakukan, saya melakukan hal kecil. Waktu itu saya di pantai asuhan. Udah saya ke pantai asuhan aja. Saya di pantai asuhan Ar-Rahman, waktu itu di Malang ya. Saya tinggal di sana sekitar kurang lebih 3 bulan. Apa yang saya lakukan? Saya ngajari santri-santri di sana, terus kemudian saya tidur sana, saya ngepel di sana. Intinya saya aktivitas itu happy lah waktu itu. Enjoy, sampai nggak kepikiran utangnya, nggak kepikiran lagi. Sampai ditekan pun saya merasa
lebih tenang daripada sebelumnya. Begitu saya betul-betul menerima itu, berarti letting in ya. Saya menerima kejadian itu, saya menerima kondisi itu. Ya sudah, saya terima dengan lapang dada. Apa yang terjadi? Proses 2016 ke 2017, saya memprogram melatih diri saya letting in, menerima semuanya. Masuk 2018, nah di situ mulai saya mengawali mendirikan perusahaan, usaha, yaitu Theta Medica. Nah, mendirikan Theta Medica, itu belum PT waktu itu, saya masih door to door, kampung ke kampung mengenalkan. Tapi dengan suasana hati yang happy pokoknya, bahagia banget. Door to door, dan alhamdulillah, atas izin Tuhan juga, apa yang terjadi, alam semesta seperti mendukung kegiatan saya itu, Diana. Yang terjadi adalah dipercepat. Tiba-tiba saya diundang. Waktu itu diundang Panglima TNI. Terus saya ngajar hipnosis dan hipnoterapi. Terus saya dikenalkan sama Pangkostrat. Wah, itu terjadi real. Terus bertumbuh. Dan bersyukur sampai sekarang akhirnya grup di Theta Medica dan di Inficom ini kan SDM-nya sudah puluhan ya. Dengan waktu yang sangat cepat. Dan akhirnya hutang-hutang itu lunas. Nah gitu. Dengan secara otomatis. Hati tenang, happy, menghadapi situasi juga sangat nyaman. Nah itulah prosesnya. Yang pertama itu saya menyalahkan orang, yang kedua tadi itu saya lebih menerima dia. Menerima ya sudah, letting in. Terus saya letting go, saya lepaskan. Nggak mau. Kamu mau meludahiku nggak apa-apa ya, ini namanya aku salah. Kamu mau mencibirku nggak apa-apa, namanya juga salah. Aku terima. Aku lepaskan semuanya. Dan itu real terjadi. Makanya kalau teman-teman melihat, percepatanmu kok cepet banget. Ya salah satu faktornya itu. Karena aku letting in dan aku letting go. Nah gitu kurang lebih. Oke, berarti prosesnya sangat panjang ya Master dengan cara mengubah mindset bahagia. Nggak panjang sih. Menurut saya nggak panjang, Diana. Karena banyak yang mau merubah mindset bahagia itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun nggak bahagia. Iya kan? Kenapa? Karena waktu saya kan cuma 1 tahun. Karena saya tahu tekniknya. Saya tahu teorinya. Yaitu apa? Hipnoterapi tadi. Saya menggunakan self-hypnosis, saya lepaskan emosi negatifnya. Kemudian saya afirmasi. Terus kemudian saya menerima semua, saya lepaskan, saya berproses. Lebih cepat. Tapi ada yang jauh lebih cepat ya. Yaitu dengan cara datang ke klinik Theta Medica, hipnoterapi. Untuk melepaskan luka batinnya, untuk melepaskan emosi negatifnya, terus diprogram ulang pikiran bawah sadar. Itu lebih cepat lah. Baik Master, ini mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya nih Master. Bagaimana cara Master menyadari bahwa ada program negatif di pikiran bawah sadar yang harus kita ubah nih Master? Wah gampang. Kita lihat dulu, yang pertama adalah emosinya. Bagaimana teman-teman yang nonton video ini disakiti orang, coba dilihat aja. Ada orang yang mengkhianati, perasaan Anda, emosi Anda itu sejauh mana gejolaknya? Ada yang wah, ada yang jengkel, ada yang nangis, itu kan masih emosi negatif. Waduh Master, tapi kan namanya dikhianati kan pasti sakit hati. Iya, tapi kan sakit hati itu atas dari keputusan kita sebenarnya kan. Kalau kita nggak mengizinkan ya tentu nggak sakit hati dong. Jadi gitu ya sudah. Terlihat itu ya dari emosi ya. Kita tes terus. Kita melihat fenomena masa lalu misalkan, peristiwa masa lalu yang menyakiti kita, ketemu orangnya lagi, apakah masih ada emosi nggak negatif? Ada rasa jengkel nggak? Itu dari segi emosi. Dari segi perilaku. Ada nggak perilaku Anda itu yang menurut orang pada umumnya itu negatif? Contoh negatif apa? Anda selalu nggak nyaman melihat orang lain lebih sukses. Terus Anda selalu mengundur-undur, mengolor-ngolor waktu. Terus Anda lebih memilih untuk mencibir, mencaci, menggibah orang lain daripada fokus pada diri sendiri. Mungkin Anda juga ada perilaku yang sangat ini secara medis ya, namanya NPD. Dia suka narsis, berlebihan. Nah, atau ada yang lebih parah namanya metomania, penyakitnya suka berbohong. Jadi dia itu suka membuat
cerita-cerita bohong demi mendapatkan sebuah pengakuan. Nah, itu indikasi-indikasi ini yang bisa menuju bahwa itu sebenarnya ada program di pikiran bawah sadar negatif yang perlu dilepaskan. Itu Diana. Kalau teknik sederhana sendiri nih Master, yang Master lakukan setiap hari untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar tuh bagaimana Master? Banyak ya. Kalau teknik secara mandiri ya tentu ada yang namanya self hypnosis, itu bisa. Tapi tentu kalau self hypnosis Anda kan harus belajar hipnosis dulu. Ya. Nah, kalau gimana caranya belajar hipnosis? Nah, saya rekomendasikan di Theta Institute. thetainstitute.co.id. Nah, diklik saja di sana. Terus atau waduh, pengen yang gratisan misalkan, bisa gratisan. Anda cari di YouTube cara self hypnosis, atau Anda cari di Google tentang meditasi, itu juga bisa. Atau Anda belajar teknik-teknik praktis seperti EFT, terus kemudian seperti LCT. Nah, di mana belajarnya? Banyak lembaga yang mengajarkan EFT dan LCT. Nah, aduh bayar lagi ya, kembali lagi ke gratisan kayak Google ya nyarinya. Atau di EA itu juga bisa. Tapi kalau tanpa pengawasan mentor kan bahaya juga. Gitu ya. Betul. Kepingin lebih praktis lagi bagaimana? Nah, kepingin praktis lagi ya Anda ke klinik hipnoterapi. Salah satunya Theta Medica. Kenapa Theta Medica? Karena Theta Medica ada di seluruh Indonesia dan harganya paling kompetitif. Pengalaman lebih dari 1 dekade terbukti. Nah, itu. Oke, baik Master. Bagaimana sih Master hipnosis atau meditasi itu membantu terhubung dengan pikiran bawah sadar kita, Master? Nah, menarik ya. Self hypnosis sama meditasi bagaimana terhubung dengan pikiran bawah sadar kita? Nah, kita perlu jelaskan dulu nih kondisinya. Kita lihat dalam perspektif brainwave atau gelombang otak. Hipnosis itu suatu kondisi. Ciri-cirinya apa sih ciri-cirinya hipnosis itu? Yang pertama, ya, tingkat fokusnya tinggi. Yang kedua adalah rileks. Oke, fokus dan rileks. Oke. Bagaimana caranya orang itu bisa fokus dan rileks? Kan gitu. Agar itu disebut kondisi hipnosis. Karena kalau kondisi hipnosis ini pasti itu dalam kondisi pikiran bawah sadarnya kebuka atau aktif, kan gitu ya. Nah, hubungannya apa? Self hypnosis sama meditasi otomatis itu membimbing Anda masuk kondisi hipnosis. Otomatis Anda mengizinkan pikiran bawah sadar Anda aktif, merekam, merespon. Jadi gitu ya. Contoh sederhananya kalau tanpa meditasi, contoh sederhana tanpa self hypnosis. Hipnosis kan kondisi ya, di mana gelombang otaknya di alfa dan di theta. Kalau nggak meditasi dan self hypnosis, contoh sederhananya yang alamiah ya orang bangun tidur. Itu otomatis gelombang otaknya di alfa kan, bangun tidur kan. Itu kondisi hipnosis. Anda beribadah, itu kondisi hipnosis karena fokus, hening. Itu kondisi hipnosis. Kan gitu. Terus Anda nonton film di bioskop. Fokus, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Anda masuk kondisi hipnosis karena sudah fokus melihat itu. Kembali ke esensi dasar kan. Kondisi hipnosis, fokus, dan relaksasi. Nah, dan atau relaksasi kan gitu ya. Nah, self hypnosis sama meditasi adalah sarana untuk membimbing Anda masuk kondisi hipnosis. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Master, mungkin banyak orang yang relate dan banyak juga orang yang penasaran nih. Ya. Apakah Master pernah mengalami kegagalan walaupun sudah mencoba berpikir positif, dan bagaimana bagaimana peran pikiran bawah sadar di situ Master? Pernah dong, namanya manusia masa nggak pernah? Pernah. Jadi kadang orang kan punya masalah tuh. Pengen punya masalah, tapi ekspektasi keinginannya itu ingin masalahnya segera selesai kan gitu. Contoh gini, orang gelisah karena punya hutang. Gitu ya, bener ya? Orang gelisah karena punya hutang. Terus orang ini berekspektasi, aku nggak gelisah karena punya hutang. Solusinya hutangnya dilunasi. Fokusnya melunasi hutang. Ketika fokus melunasi hutang, maka semakin gelisah kan gitu. Semakin cemas. Karena salah fokusnya. Harusnya ketika sudah
gelisah kena hutang, cara yang pertama adalah melepaskan emosi gelisah ini. Dilepaskan dulu. Ketika sudah dilepaskan, diprogram ulang pikiran bawah sadar dengan program bangkit. Lebih semangat lagi, lebih positif lagi pikirannya. Lebih bisa menerima masukan positif. Kan gitu. Lebih menjadi magnet rezeki kan gitu. Di pikiran bawah sadar ini. Baru secara otomatis. Pikiran bawah sadar itu akan menggerakkan diri kita untuk apa? Untuk menjemput, mewujudkan, ya tadi, agar lunasnya cepat selesai. Cepat lunas. Jadi gitu. Tentu pernah lah. Kadang-kadang seseorang belum tahu teorinya kan, belum tahu konsepnya kan. Sehingga aku merasa kok susah ya untuk berpikir positif ya gitu. Aku selalu negatif thinking ya. Karena ada tekanan ya. Nah, berarti kan bukan dihilangkan tekanannya, dihilangkan emosinya. Dirilis dulu, dilepaskan dulu. Tapi dengan cara menerima, diakui dulu bahwa memang masalah itu terjadi pada aku, tak terima dengan sukacita. Harus diterima dulu. Terus dilepaskan. Iya. Baik, Master, bagaimana caranya Master memaafkan diri sendiri atau orang lain melalui kerja dengan pikiran bawah sadar nih, Master? Nah, menarik ya, forgiveness. Jadi di hipnoterapi ada teknik namanya forgiveness terapi. Jadi gini, seseorang kadang-kadang setelah disakiti orang, misalkan si Roy ini ya, si Roy disakiti orang gitu kan. Sudah tak maafkan. Secara tutur kata nih memaafkan. Tapi begitu ketemu orangnya lagi masih gemes, masih jengkel. Itu berarti memaafkan secara lisan. Belum secara pikiran bawah sadar. Makanya perlu namanya direkonstruksi. Diprogram ulang pikiran bawah sadar agar ada forgiveness di pikiran bawah sadar. Memaafkan. Karena memaafkan itu sejatinya bukan untuk orang yang menyakiti kita. Tapi untuk diri kita sendiri. Memaafkan itu sejatinya bukan karena demi kebahagiaan orang tersebut yang menyakiti kita, tapi untuk kebahagiaan kita sendiri. Susah kan memaafkan? Nah iya, memaafkan itu bisa secara lisan harus tulus dalam, tapi susah. Berarti harus apa? Harus dengan cara yang lain, yang lebih intensif, yaitu ada forgiveness terapi. Ya, kita Medika bisa tuh. Agar apa? Karena memaafkan itu jembatan kebahagiaan. Rata-rata luka batin itu karena dia susah memaafkan, akhirnya luka batin. Nah gitu ya. Baik, Master, kebiasaan sehari-hari apa nih yang Master anggap paling efektif untuk menjaga pikiran bawah sadar tetap mendukung tujuan hidup? Nah, yang pertama ya olahraga ya. Olahraga. Terus meditasi. Kalau meditasi misalkan nggak bisa self hypnosis. Kalau saya itu gagal terus ya meditasi. Kenapa gagal? Karena nggak terbiasa ya. Kalau saya sering melakukan itu adalah self hypnosis. Terus kemudian melakukan hal-hal yang produktif. Ya pekerjaan, tegur sapa, senyum sama temennya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita menerima masukan-masukan yang positif. Masukan itu bukan orang mengkritik kita, bukan. Masukan positif itu apa yang kita lihat itu harus positif. Apa yang kita baca positif. Apa yang kita dengarkan positif. Nah kalau teman-teman diajak gibah itu kan negatif, masukan negatif. Itu mempengaruhi juga memprogram. Kalau teman-teman diajak hal-hal yang negatif, misalkan yuk nanti aja ngerjakan, nanti gampang, itu negatif, itu juga berdampak negatif. Nah itu sih. Jadi lebih tepatnya adalah harus melatih diri kita sedisiplin mungkin untuk melakukan hal-hal positif. Gitu. Oke, baik Master. Untuk caranya sendiri nih Master, cara untuk menghadapi kritik batin yang muncul dari pikiran bawah sadar itu seperti apa Master? Ya pastikan dulu kita sudah rilis nggak emosi negatifnya. Kalau masih ada emosi negatif yang mengendap di batin kita, di pikiran bawah sadar kita, ya kita nggak bisa nerima kritik batin. Pasti terluka. Orang bicara fakta pun pasti terluka. Pasti sakit hati, pasti kecewa. Pasti dia memiliki harapan yang berlebih pada seseorang. Menaruh harapannya ke seseorang, ya pasti kecewa. Tapi berbeda ketika luka batinnya, endapan emosi negatifnya yang ada di batin, di pikiran bawah sadar ini dilepaskan. Dikritik 100 kali pun biasa aja.
Ya, jadi gitu. Malah mungkin dibuat bercanda. Jadi gitu. Gitu ya. Oke. Ya, berarti caranya gimana? Ya pastikan dulu melepas emosi negatifnya. Ya sederhana. Pengen cepat, efektif, bisa hipnoterapi. Baik Master, pertanyaan terakhir nih Master. Ya. Pesan atau afirmasi apa yang selalu Master tanamkan di pikiran bawah sadar agar tetap kuat saat jatuh? Oke. Jadi teman-teman sekalian yang nonton video ini, bagi teman-teman yang memang mengalami kondisi kurang baik-baik saja di tahun 2025, saya doakan tahun 2026 nanti teman-teman betul-betul bangkit ya. Betul-betul merasakan perubahan yang luar biasa. Tapi ini kan sudah tengah-tengah bulan ya teman-teman. Teman-teman perhatikan secara disiplin. Teman-teman perhatikan yang pertama adalah tulis sebanyak mungkin emosi-emosi negatif yang masih mengendap itu apa. Marah, kecewa, atau apa. Tulis. Kalau sudah ditulis diapain? Nah, kita amati. Itu berulang nggak? Nah, nanti ditulis yang berulang itu yang mana. Berulang apa? Ketika ada pemantik. Ketika ada hal-hal yang tidak suka. Atau mungkin di dalam keheningan atau saat merenung tiba-tiba muncul. Nah, itu ditulis lagi. Yang sering berulang itu yang mana. Kemudian teman-teman konsultasikan ya kesehatan mental Anda. Kemana? Salah satunya sering saya ucapkan yaitu di Theta Medica. Ya, Theta Medica itu klinik hipnoterapi. Tapi praktisinya ada loh psikolognya. Jadi teman-teman bisa konsultasi. Setelah konsultasi nanti akan dikasih referensi. Tindakan berikutnya apa? Untuk merilis, melepaskan emosi negatif itu. Ketika sudah dilepaskan, baru minta diprogram ulang pikiran bawah sadar, program kesuksesan yang akan dicapai di tahun 2026. Jadi gitu ya. Terus kemudian, bagaimana untuk memperkuat afirmasinya? Nah, ada dua caranya. Cara yang pertama saya biasanya pakai teknik yang saya sebut sebagai LCT. Caranya gini ya, tangan kanan ini di sini. Ini lebih self talk sebenarnya. Tapi saya sebut sebagai LCT ya, biar memudahkan ya. Self talk seperti ini, ditepuk-tepuk. Terus kalimatnya adalah, saya, Master Soul, mengizinkan dan menerima semua kondisi saya saat ini. Saya bahagia, saya bersyukur, dan saya sukses. Nah, itu diulang-ulang. Terus kemudian, kesulitan misalkan gitu. Nah, ada cara yang praktis lagi. Teman-teman bisa tuh menggunakan virtual terapi. Apa virtual terapi? Virtual terapi adalah audio hipnoterapi yang sengaja didesain berbeda dengan yang ada di YouTube. Ini didesain secara khusus yang biasanya digunakan di klinik hipnoterapi Theta Medica. Jadi ini dibuat secara customize. Sesuai apa? Sesuai keluhan Anda. Gitu ya. Jadi konsultasi dulu baru nanti di customize. Itu jauh lebih terjangkau daripada Anda hipnoterapi. Tapi ingat, ini hanya memperkuat ya, tidak menggantikan proses hipnoterapi tersebut. Gitu kurang lebih. Semoga bermanfaat. Saya Master Soul mengucapkan see you at the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.